Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Ada seorang pria yang telah dinyatakan meninggal tiba-tiba bangun lagi saat sedang dimandikan. Dia bangkit kembali dan membuat orang-orang lari ketakutan. Pria parubaya ini biasa dipanggil Toayah. Bingung mengapa semua orang pada berlarian, Sarah anaknya Toayah memeriksa ke belakang bersama Ida sahabatnya. Namun Sarah kaget ketika melihat ayahnya bangun kembali sampai dia tak bisa berkata-kata. Si ayah pun langsung menyuruh Sarah untuk mengambilkan pakaiannya. Setelah itu Toayah pun menjalani hidupnya seperti biasa kembali. Toayah memanggil Sarah dan memintanya untuk membuatkan minuman dari perasan jeruk limau kesukaannya. Namun faktanya selain minuman tersebut untuk diminum, setelah itu akan dipakai untuk ritual. Gak lama kemudian datanglah temannya Toayah yang bernama Tokmat. Mereka sedang membahas tentang ilmu yang dimiliki oleh Toayah. Namun Sarah pun keluar dan membawa minuman yang diminta oleh ayahnya. Seketika itu Tokmat pun langsung diam, tak berkata apa-apa lagi. Toayah pun melakukan ritual ilmu kebal. Melihat Toayah tak mau diganggu dengan ritualnya itu, Tokmat pun langsung berpamitan pada Sarah. Namun sebelum itu Tokmat memberikan sebuah buku kecil yang berisi bacaan surah Yasin agar selalu dibaca oleh Sarah. Dia berpesan agar Sarah rajin beribadah dan selalu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya saat Toayah pergi bekerja, semua orang pada melihatnya sambil membicarakan tentang bangkitnya Toayah dari kematian. Saat tahu sedang dibicarakan orang-orang, Toayah yang kesal pun langsung menghentikan motornya dan memarahi mereka semua. Tapi ada yang aneh, setelah mengalami mati suri, Toayah terlihat lebih kuat seperti memiliki tenaga super. Dia mampu mengangkat batang pohon yang sangat berat tapi hanya seorang diri. Malam harinya terlihat Sarah yang sedang belajar ilmu bela diri dengan ayahnya. Namun tiba-tiba Toayah berteriak sehingga membuat Sarah kaget, karena ternyata ayahnya itu mengerang kesakitan dan muncul api yang membesar di sekeliling tubuh Toayah. Toayah yang kepanasan berteriak-teriak minta tolong, namun Sarah bingung tak bisa berbuat apa-apa. Sarah sangat frustasi melihat ayahnya hampir terbakar. Namun semua itu ternyata hanya mimpi buruk Sarah saja. Tapi dia melihat kedua telapak tangannya ada bekas luka bakar, seolah mimpi itu seperti benar-benar nyata. Setelah minum kopi di sebuah warung, pria parubaya ini mengalami serangan jantung dan langsung meninggal. Kejadian sebelumnya bermula saat Toayah sedang istirahat bekerja. Dia ke sebuah warung untuk makan siang. Namun seperti biasa, Toayah hanya memesan segelas kopi hitam tanpa gula dan 2 butir telur bebek mentah. Kebiasaan Toayah itu membuat orang-orang di sana membicarakan keanehan itu. Anak pemilik warung membawakan pesanannya. Toayah langsung menyeruput kopi tersebut namun malah disembur. Toayah marah-marah sampai membalikkan meja di warung tersebut. Ternyata anak pemilik warung melakukan kesalahan. Dia menaruh sedikit gula di kopinya Toayah. Wanita ini pun langsung meminta maaf. Tapi tiba-tiba dada Toayah terasa sakit seperti mengalami serangan jantung. Lalu dia pun kembali meninggal untuk yang kedua kalinya. Malam itu diadakan tahlilan di rumahnya Toayah. Namun Ida, sahabatnya Sarah, melihat sesuatu yang menyeramkan saat dia sedang mengaji. Ida gemetaran saat melihat pocong melompat-lompat di luar jendela. Sarah pun memanggil Ida yang terlihat ketakutan. Lalu Ida kembali fokus untuk mengaji kembali. Namun kali ini sosok pocong itu muncul tepat di hadapan Ida sehingga Ida berteriak ketakutan. Para tetangga pun heran melihat Ida yang berteriak. Tak lama jenazah Toayah pun bangun kembali membuat semua orang lari kocar-kacir. Toayah kembali hidup lagi setelah mengalami 2 kali meninggal dunia. Ida pun sempat pingsan atas peristiwa itu. Setelah beberapa menit berlalu, Toayah kembali segar lagi dan duduk di kursinya. Melihat Toayah yang sudah hidup kembali, Ida berpamitan pada Sarah untuk segera pulang. Melihat ayahnya yang sudah 2 kali mati suri, Sarah pun teringat pada suatu hari dirinya dibegal. Sarah melawan pria itu, lalu sang ayah membantu Sarah, namun Toayah terkena tusukan golok. Namun anehnya tak ada luka sama sekali, bahkan tak sedikit pun darah yang keluar. Mengingat peristiwa tersebut, Sarah langsung ke dapur dan mengambil sebuah keris. Keris itu pun disayatkan ke tangan sang ayah, namun tak terluka sama sekali. Sarah pun menangis karena ternyata gara-gara ilmu kebal ayahnya ini, sang ayah jadi susah meninggal. Sang ayah tak terima dan merasa anaknya menginginkan dia segera mati. Toayah pun menunjukkan di mana letak kelemahannya. Seorang anak memasak rebung hitam lalu menyuapi ayahnya makan dengan masakan itu. Namun ayahnya melempar piring tersebut dan tiba-tiba saja tubuhnya menjadi kaku. Toayah pun tersungkur jatuh dan badannya menjadi kejang. Setelah itu dia lemas dan tak sadarkan diri. Sarah yang tak tega melihat ayahnya hanya bisa menangis. Hingga keesokan harinya Ida datang untuk menemui Sarah. Mendengar suara sahabatnya itu, Sarah pun langsung membukakan pintu. Sambil bersedih, Sarah langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya itu. Lalu mereka pun menidurkan tubuh Toayah di atas kasur di ruangan tengah. Setelah itu Ida keluar untuk meminta tolong warga. Setelah Ida keluar, Sarah langsung ke dapur dan mengambil sebuah gunting. Ia akan melaksanakan pesan sang ayah untuk memotong tali dari kain kafan yang ada di pinggang sang ayah. Namun anehnya tali itu tak bisa digunting. Sarah pun menjadi kesal dan sangat frustasi. Lalu Sarah meminta pada ayahnya untuk mengikhlaskan semuanya yang ada di dunia ini. Dan Sarah membaca doa agar semua dimudahkan. Sarah mencoba mengambil gunting kembali dan memotong tali itu dan ternyata berhasil. Tapi hal itu tak langsung membuat ayahnya meninggal. Toayah malah semakin kesakitan karena dia mengalami sakaratul maut yang hebat. Tak lama kemudian
Kemudian Tokman dan para warga pun sampai di rumah mereka. Tokman menuntun Tok Ayah untuk melafalkan bacaan la ilaha illallah dan membacakan doa. Namun salah seorang warga membuka ujung atap rumah mereka karena ini salah satu syarat dari Tok Ayah. Setelah atap itu dibuka, Tok Ayah pun langsung berteriak dan mengalami sakaratul maut yang menyakitkan, lalu dia benar-benar meninggal dunia. Setelah itu pemakaman jasad Tok Ayah pun telah selesai dilaksanakan dengan dibantu oleh Tokman dan para warga. Tokman bertanya pada Sarah apakah sang ayah meninggalkan sebuah pesan sebelum meninggal, namun Sarah menjawab tidak ada. Malam harinya seorang warga terkejut karena melihat kedatangan Tok Ayah dengan wajah yang sangat pucat. Ternyata Tok Ayah ingin mencari suaminya yang bernama Tok Ali, namun mereka tak tahu jika Tok Ayah itu sudah meninggal. Ayah yang sudah meninggal ini pulang lagi ke rumah sebelum 40 hari setiap malam tiba. Sarah bingung dan ketakutan, masih ada urusan apa lagi di dunia ini sampai arwah ayahnya kembali balik ke rumah. Sementara itu malam sebelumnya Tok Ayah yang sudah meninggal mendatangi rumah Tok Ali, di mana Tok Ali ini merupakan temannya Tok Ayah. Tok Ali tak tahu jika Tok Ayah sudah meninggal dunia. Dia pun langsung mengajaknya masuk ke rumah dan berbicara. Tapi tiba-tiba wajah Tok Ayah berubah menjadi menyeramkan. Ia datang menemui Tok Ali untuk menagih hutang janji. Jadi Tok Ali, Tok Ayah dan Tok Mat adalah satu seperguruan. Mereka bersama-sama mempelajari ilmu kebal dan membuat perjanjian. Jika salah satu dari mereka ada yang meninggal, maka Tok Ali dan Tok Mat harus melakukan ritual waris agar arwahnya bebas dan tidak ditahan oleh sosok jin yang menjaga mereka. Lalu keesokan harinya Tok Ali mendatangi toko milik Tok Mat jualan. Tok Ali marah-marah karena Tok Mat tak memberitahu dirinya bahwa ternyata Tok Ayah sudah meninggal. Ternyata sudah lama Tok Mat ini melepaskan ilmu kebalnya dan telah bertaubat. Jadi Tok Mat tak mau lagi berhubungan dengan ilmu hitam dan tak mau melakukan ritual seperti perjanjian mereka sebelumnya. Lalu ketika Tok Mat mau menutup warungnya, tiba-tiba saja sosok Tok Ayah muncul dan mendatanginya. Melihat itu, Tok Mat bersiap-siap untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Ternyata benar arwah Tok Ayah menyerang Tok Mat, namun anehnya arwah itu langsung menghilang ketika berada di hadapan Tok Mat. Lalu di tempat lain ada sekelompok warga yang sedang membicarakan tentang almarhum Tok Ayah. Namun setelah itu terdengar suara Tok Ayah dan Tok Ayah pun muncul di hadapan mereka semua. Dia berteriak mengerikan, membuat mereka semua ketakutan dan lari kocar-kacir. Sementara itu Sarah yang baru selesai sholat mendengar lagu kesukaan ayahnya dari ruang tengah. Sarah pun keluar dan mematikan piringan hitam itu. Namun bulu kuduk Sarah berdiri saat di belakangnya kursi goyang sang ayah bergerak sendiri. Sarah pun menghentikan kursi itu, tapi piringan hitam tersebut kembali berbunyi dan ada tangannya menariknya membuat Sarah pun langsung pingsan.